Ya, pemirsa, PDI Perjuangan telah mengantongi nama bakal calon gubernur Jakarta yang akan diusungnya pada Pilkada 2024. Namun PDIP tidak bisa sendiri mengusung calon dan harus berkoalisi dengan partai lainnya. Partai mana kira-kira yang akan berkoalisi dengan PDIP? Dinamika politik di pemilihan kepala daerah Jakarta kian dinamis jelang pendaftaran yang akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Pertemuan-pertemuan antara petinggi partai politik kian intens dilakukan. Hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju sudah mantap mendukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta. Namun, PKB, Nasdem hingga PKS yang disebut-sebut akan mendukung Anies Baswedan belum juga memberikan surat rekomendasi untuk Anies maju di Pilkada Jakarta 2024. Rumor panas yang berhembus malah menyebutkan PKS, PKB, dan Nasdem akan meninggalkan dukungannya untuk Anies dalam Pilkada Jakarta ini dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Bila ini terjadi, bukan tidak mungkin PDIP terbendung sendirian. Yang berarti Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta akan melawan kotak kosong alias calon tunggal. Tapi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama untuk diusung di Pilkada Jakarta. Misalnya Ibu Risma itu kan direkrut melalui ASN karena beliau menjadi kepala dinas pertamanan dan sering berdialog dengan Ibu sehingga kemudian akhirnya diproses. Pak Andika misalnya itu kan juga dari jalur TNI yang merah putih bersama-sama dengan PDI Perjuangan sehingga beliau kemudian menjadi anggota PDI Perjuangan dan akan nantinya proses pencalonan apakah di Jakarta, apakah di Jawa Tengah, nanti Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan. Meski akan mengusung calon, PDI Perjuangan tidak bisa sendirian mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dengan perolehan 15 kursi di DPRD Jakarta, PDIP harus berkoalisi. Karena untuk mengusung pasangan calon, partai politik harus memenuhi syarat kursi di parlemen minimal 22 kursi. Hasto mengungkapkan komunikasi sudah dilakukan PDI Perjuangan dengan sejumlah ketua umum partai politik lain. Karena itu, Hasto meyakini masih ada peluang Pilkada Jakarta tidak diikuti satu pasangan calon yang melawan kotak kosong. Pada akhirnya ada sosok-sosok yang bisa diterima dan menyatukan partai politik. Jakarta menjadi sangat penting karena pengembangan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan sangat menentukan Indonesia ke depan. Sehingga partai juga sungguh-sungguh di dalam melakukan dialog dengan partai politik lain. Minggu yang lalu kami juga bertemu didampingi oleh Pak Said Abdullah dengan Bapak Muhaimin Iskandar dan juga dengan Bapak Zulkifli Hasan. Kami juga berkomunikasi dengan Pak Erlangga, dengan kemudian Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani, dengan Mas Dasko. Jadi komunikasi intens kami lakukan dengan partai-partai lain. Meski mengaku berkomunikasi intens dengan partai lain, namun Hasto menyayangkan adanya upaya untuk melakukan bendungan politik dalam Pilkada serentak 2024. Hasto yakin ruang gerak pilkada sangatlah luas hingga sulit untuk dibendung oleh pihak-pihak tertentu. Pilkada ini ruang geraknya luas, karena di sini mencerminkan harapan rakyat itu. Harapan rakyat tidak bisa dibendung. Maka PDI Perjuangan sangat menyayangkan sekiranya ada upaya-upaya untuk mencoba membuat berbagai bendungan-bendungan politik dan kemudian mencoba menutup aspirasi rakyat itu. Biarkanlah pilkada ini menjadi ajang kontestasi yang sehat, di mana ide-ide ditampilkan dengan baik, dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. PDI Perjuangan mengingatkan karena pilkada ini adalah momentumnya bagi rakyat untuk menunjukkan kedaulatannya. Jangan buat bendungan-bendungan politik dengan kekuasaan yang akhirnya membuat ada potensi-potensi arus balik. Ini yang tidak diinginkan oleh PDI Perjuangan. Maka justru di tengah bendungan politik ini kami makin intens melakukan dialog-dialog dengan partai politik lain. Kami tawarkan suatu kerjasama yang baik. Walau telah mengantongi sejumlah nama untuk Pilkada Jakarta, namun dengan perolehan 15 kursi di DPRD Jakarta, Hasto menegaskan PDIP akan objektif dan realistis. Jadi sebenarnya bukan hanya pemilu sekarang, di dalam pemilu sebelumnya kan kami harus realistik, kami harus objektif.
Nah, di dalam objektivitas PDI Perjuangan harus mendengarkan suara arus bawah itu. Karena dengan pendaftaran pada tanggal 27 Agustus, spiritnya kan spirit persatuan. Spiritnya kan spirit proklamasi. Sehingga nggak boleh sekat-sekat penjajahan politik itu terjadi. Ini yang diyakini oleh PDI Perjuangan. Lantas, dengan siapa PDI Perjuangan akan berkoalisi untuk Pilkada Jakarta nanti? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.